warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan survei terhadap ekosistem hutan mangrove di Kota Tarakan. Ekosistem mangrove merupakan suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, dan di antara makhluk hidup itu sendiri. Terdapat pada wilayah pesisir, terutama tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan di sekitar muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin ataupun payau. Pengunjung dapat melihat hewan khas yang tinggal di dalam hutan, dan salah satunya yang paling menarik adalah keberadaan bekantan, satwa langka endemik khas Kalimantan yang sangat dilindungi. Yang membuat unik bekantan dengan jenis monyet-monyet lainnya adalah hidungnya yang panjang, sehingga dijuluki sebagai monyet Belanda. Manfaat hutan mangrove bagi lingkungan dan kehidupan sangatlah penting. Salah satunya sebagai tempat tinggal atau bermainnya bekantan dan hewan kecil. Sebagai rantai makanan, perlindungan kawasan pesisir, fungsi ekonomis, sebagai kayu bakar, bahkan obat-obat tradisional, mencegah erosi dan abrasi. Adapun upaya-upaya yang ditemukan di hutan mangrove ialah dilarang mengganggu bekantan. Jika bekantan merasa terganggu, ia dapat menyerang pengunjung yang berada di hutan mangrove tersebut. Dilarang membawa minuman beralkohol, membawa narkotika, dilarang merusak tanaman, melakukan perbuatan asusila, dan dilarang membuang sampah sembarangan. Permasalahan yang kami temui selama peninjauan berlangsung di hutan mangrove yaitu terutama mengenai jembatan yang kita pijak. Itu ada papannya yang sudah rapuh dan bisa menyebabkan pengunjung terjatuh, dan banyaknya dedaunan yang gugur itu menyebabkan pemandangan sedikit agak terganggu. Permasalahan lainnya yaitu mengenai bangunan tempat karantina bekantan, di mana tempat tersebut terlihat kotor, tidak terurus, juga beberapa bangunan yang terdapat di hutan mangrove yang sepertinya sudah rusak tanpa adanya perbaikan. Belum lagi sebagian pengunjung tidak ramah lingkungan, salah satu contohnya membuang sampah ke sembarang tempat yang menyebabkan lingkungan di sekitar terlihat kotor. Solusi atau upaya yang dapat kami berikan yaitu dengan membuat poster tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove dan membantu menyebarluaskan mengenai Perda Nomor 04 Tahun 2002 tentang larangan dan pengawasan hutan mangrove di Kota Tarakan lewat sosmed agar masyarakat dapat mengetahui tentang peraturan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran atau kerusakan terhadap ekosistem mangrove di Kota Tarakan. Karena di dalam perda ini telah dijelaskan bahwa kelestarian hutan mangrove merupakan tanggung jawab pemerintah kota dan seluruh warga masyarakat, dan barang siapa yang melakukan pencemaran terhadap hutan mangrove, merusak sarana dan prasarana yang ada di hutan mangrove, membakar hutan mangrove, dan lain-lain dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Kemudian, kami juga ingin memberikan solusi rekomendasi untuk pemerintah Kota Tarakan bahwa perlunya ketegasan bagi pihak pemerintah dalam memanajemen sarana dan prasarana wisata hutan mangrove yang efektif dan efisien, secara langsung maupun tidak langsung. Proses pendayagunaan sarana prasarana tersebut memerlukan manajemen yang dapat mengelola, mengawas, mengatur, dan menjaga secara berkala agar dapat terimplementasi dengan baik ke depannya. Baik, perkenalkan saya Selviana dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Kalau boleh tahu kakaknya dengan siapa? Nama saya Anza Ansori, saya dari PT Pelni Jakarta. Di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait tugas kami, yaitu sumber daya laut tropis. Yeah. Yang pertama, apakah kakak mengetahui jenis tanaman mangrove yang terdapat di Tarakan?
Jadi kalau secara detail nama ilmiahnya saya nggak tahu sih, tapi memang di mangrove itu dia jenisnya memang jenis bakau tanamannya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak mengetahui pentingnya kelestarian mangrove? Untuk di beberapa tempat itu tanaman mangrove itu dia untuk menahan ombak yang masuk dia. Selain itu untuk di bidang kelestarian hewani itu dia memang jadi kayak semacam habitat untuk burung-burung kecil gitu ya kan. Terus ada di bawah-bawah itu ada biawak-biawak, kadal. Terus kebetulan di sini kan dia memang tempat konservasi untuk bekantan ya. Ya kira-kira gitu yang saya tahu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kakak sudah melakukan kegiatan yang berkaitan merawat kelestarian mangrove? Apa yang kakak lakukan? Sebetulnya kalau kita mikirnya ke ranah yang lebih tinggi, sebetulnya untuk kawasan mangrove itu dia dikelola oleh Pemkot. Nah, kalau kita ngomongnya Pemkot berarti kita sebenarnya kita udah bayar pajak ya kan. Bayar pajak berarti itu kita sudah memberikan amanah nih untuk Pemkot melalui pajak untuk merawat lingkungan mangrove. Baik. Pertanyaan terakhir nih Kak, jika kakak tidak melakukan kegiatan untuk merawat kelestarian mangrove, apakah kakak bersedia membayar untuk turut serta dalam merawat mangrove? Oh jelas, nggak masalah. Itu kan sebenarnya kan kita juga ikut membantu melestarikan hewan-hewannya juga. Terus mungkin itu juga menghindari yang namanya abrasi ya kan. Kan kalau ombak masuk nanti lama-lama airnya masuk, daratannya lama-lama terkikis. Nah, mangrove bisa mencegah itu terjadi. Terima kasih. Sama-sama.